Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Taib ahibati fillah, ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin jama'atu salatil maghrib di Masjid At-Taubah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kembali kita membuka majlis yang semoga Allah berkahi ini dengan seraya memuji Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, Zat yang maha indah dengan nama-namanya yang husna, Zat yang maha sempurna dengan sifat-sifatnya yang ulia. Alhamdulillah, kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja atas berbagai penjagaan, limpahan kebaikan, nikmat dan karunia yang tiada tara, yang tetap dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kita sanggup untuk menghitung nikmat tersebut. Namun kalau kembali kita hadirkan dari urutan nikmat yang teragung, yang paling pantas dan wajib untuk kita syukuri, kita prioritaskan untuk bersyukur atas nikmat terbesar tersebut adalah nikmat hidayah Islam. Ketika masih lebih banyak dari manusia-manusia yang lain yang menyembahkan diri, menghambakan diri kepada tandingan-tandingan Allah, dan itu jumlahnya jauh lebih banyak sampai saat ini, yang masih di atas keyakinan kekufuran, itikad dan juga agama-agama yang lainnya. Bertambah kemuliaan, nikmat yang paling agung adalah ketika dari tata cara kita beramal salih, beribadah kepada Allah untuk selalu kita sempurnakan agar selaras dengan petunjuk Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nikmat sunnah. Oleh karenanya kembali kita ingat perkataan yang sangat singkat, padat, jelas dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam syarh sunnahnya, Al-Islamu huwa as-sunnah. Islam itu adalah sunnah. Yang difahami adalah tidak mungkin seorang muslim mencapai pada derajat kebaikan, kesempurnaan, keislaman kecuali seberapa besar dia belajar, memahami dan mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka semoga Allah wafatkan kita di atas kedua nikmat tersebut. Allahumma amitna alal islami was sunnah. Amin Allahumma amin. Tapi salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul kita yang tercinta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga salawat dan salam tersebut terus Allah curah limpahkan bersambung kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga kepada seluruh bagian dari umatnya yang insyaallah selalu tunduk, patuh terhadap ketetapan syariat dan mengamalkan, menghidupkan dan mendakwahkan sunnah-sunnah beliau sampai akhir kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tapi jemaah bukan Allah Subhanahu wa taala, masih pada pembelajaran kita untuk lanjut dari hadis-hadis Sahih Bukhari yang masih menyempurnakan fasal demi fasal, poin demi poin, hadis demi hadis yang masih terkumpul dalam kitabul ilmi, kitabul ilmi. Tapi kembali Anda memastikan hadis-hadis yang sudah kita bahas di pertemuan terakhir selesai di hadis ke berapa? 114. 115. Baik, barakat 115. Ada ikhtilaf? Ada ikhtilaf? Yang catatannya ada 115 terakhir itu. Baik, kita akan masuk ke dalam lanjutan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'atan. Setelah 115 kita membacakan hadis tentang babul ilmi wal 'idhah bil lail, bab menyampaikan ilmu dan nasihat di malam hari, Sedikit kita ambil kembali pelajaran yang terdapat dalam hadis tersebut yang menunjukkan bahwasanya ada aqsamun nas, ada model-model manusia, kriteria manusia yang Nabi menyebutkan hakikat dari sebagian manusia tersebut tidak sesuai dengan nampak dohirnya, Sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, ketika di antara kemuliaan seorang mukmin di malam hari adalah dengan bangun salat malamnya, dan itulah adab-adab orang yang salih.
Kalau tidak salah sudah Anda tegaskan bahwasanya evaluasi diri lah. Kalau ada yang bilang kita dianggap orang solih tapi kedul sholat malam ya. Jangan kepedean kalau ada yang bilang kita orang solih tapi nggak pernah sholat malam ya. Karena dia adalah tabiat kemuliaan orang-orang solih selalu menjaga sholat malam. Maka di antara Nabi menyebutkan ada sebagian manusia yang berpakaian tetapi dia telanjang ya. Berpakaian tapi dia telanjang. Ini model manusia, tamthil, perumpamaan dari Nabi SAW yang memberikan warning, perhatian kepada kita semuanya. Sama semisal hadis-hadis tentang para wanita muslimah yang harus cenderung lebih menjaga lagi penutup ya, kemuliaan aurat dia, hijabnya harus rapih ya. Maka dengan model-model yang dipakai oleh mereka, maka Nabi menyebutkan di antara wanita-wanita calon penghuni neraka, kasiatin ariyat ya. Mereka nampak berpakaian tapi ternyata hakikatnya telanjang. Nah, di hadis yang kita bahas di bulan yang lalu disebutkan bahwasanya ada model-model yang mengaku mukmin tapi Nabi sebutkan kondisi malam hari dia adalah seperti berpakaian tapi telanjang. Kenapa? Karena dohir interaksional, aktivitas, perbuatan. Ketika memang manusia berinteraksi, berkomunikasi, cenderung kesibukan mereka untuk interaksi, komunikasi, dan kemudian dipotretlah mereka, tabiat, perilaku, kebiasaan seperti apa, cenderung terbuka tabiat mereka, zahir kelihatan dari manusia yang lain adalah di siang hari. Maka kalau sampai tampilan dia, profil dia kepada yang lainnya di siang hari ternyata dianggap baik, dianggap salih, namun ternyata di kondisi malam harinya dia termasuk yang lalai beribadah kepada Allah, luput dari segala bentuk keutamaan yang Allah simpan di malam hari atau di sebagian waktunya, maka ketika siang nampak terlihat baik di hadapan manusia tapi malamnya jelek bahkan seperti bangkai ya. Makanya sering kita sebut yang susah bangun disebutnya apa? Sarena ciga bangke. Ini istilah Sunda, sarena ciga bangke. Ya, bangkai kan berkaitan dengan kematian. Ya, keadaan memang demikian. Bahwasanya Nabi menyebutkan ketika ditanya oleh sahabat, ayanamu ahlul jannah, apakah penghuni surga itu tidur? Tidak, kata Nabi. Penghuni surga tidak akan tidur. Kenapa kata Nabi? An-naumu akhul maut. Karena kematian itu saudaranya tidur itu saudaranya kematian. Tidur itu saudara kematian. Makanya doa-doa yang ma'ruf ketika kita mau tidur ataupun bangun tidur pasti berkaitan dengan kehidupan dan kematian. Mau tidur, salah satu doa yang paling sering diamalkan, bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini lafaz yang urutan redaksinya lebih sahih dalam Sahih Bukhari. Selebihnya dalam riwayat Tirmidzi dan sunan-sunan yang lainnya. Yang paling sahih, bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Disebutkan dulu mati dulu. Kalau yang lafaz Tirmidzi, bismika Allahumma, yang mana? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya, urutannya seperti itu ya. Baik. Demikian juga ketika bangunnya kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ini jelas redaksinya. Bahwasanya memang tidur kata Nabi adalah saudara kematian. Maka ketika ditanya penghuni surga tidur atau tidak, Nabi menjawab tidak. Kenapa? Karena tidur itu adalah min alamatin nuqsan, di antara tanda adanya kekurangan tidur. Lelah, letih, capek, ngantuk, sare itu pertanda kekurangan. Makanya Allah disifati la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Maka penghuni surga, ketika surga salah satu namanya Darussalam, maka kata Syekh As-Sa'di atau Syekh As-Sa'di rahimahullah, yakni salamatu minal uyub wan nuqsan wa ghairiha. Surga itu kosong dari segala bentuk hal-hal yang jelek, aib, kekurangan enggak ada. Nah, salah satu kekurangan adalah tidur, ngantuk. Maka penghuni surga selamat dari perkara tersebut ya. Kalau kata Syekh Abdul Razak gimana? Antum sudah jadi penghuni surga, amin insyaallah ya, mudah-mudahan. Sedang bertelekan di atas dipan-dipan permadani bersama bidadari, diajak main bidadari, punten abi lagi tunduh itu ngantuk. main bidadari ngantuk kan, enggak lucu. Tetap ya dalam keadaan top performance-nya. Nah, baik, maka kembali ketika ada anti klimaks, kalau bahasa kita anti klimaks apa? Anomali atau apa? Kontradiktif. Siangnya dianggap luar biasa aktivitas kesehariannya. Kalau sekarang di media sosial banyak menjadi sebab acungan jempol, follower, subscriber nambah terus.
tapi ternyata malamnya bangkai ya. Maka disebut ya, sudah ditelanjangilah apa yang menjadi pakaian topeng dia ketika siang hari dianggap solih, baik, bagus, tutur kata, perbuatannya, namun ternyata malam hari melalaikan untuk waktu yang istimewa bersama Robnya ya. Ingat, makanya malam hari ada keutamaan tersendiri. Keutamaan tersendiri ya. Dia adalah kondisi yang hukum asalnya inqita'us syughlah minal muamalatil yaum. Waktu masuk malam hari itu harusnya kondisi yang kita sudah terputus dari segala bentuk hiruk pikuk kesibukan interaksi yang lebih cenderung ada di siang hari. Hukum asalnya begitu ya. Hukum asalnya dalam nas dalil yang sahih Al-Quran atau hadis sudah kita tahu bahwasanya aktivitas kita itu hukum asalnya siang hari. Adapun karena perkembangan teknologi, informasi, tapi yang lebih benar adalah perkembangan kebutuhan ya. Perkembangan kebutuhan, pangabutuh, industri ya. Membutuhkan karyawan yang juga tidak mungkin kerja 24 jam, ada shift-shiftan ya. Ada yang masih harus shift malam. Kalau kembali kepada sunnatullah, karyawan pegawai yang kerja di malam hari itu tidak sesuai dengan sunnah. Tidak sesuai dengan sunnah. Hukum asalnya bekerja itu siang hari. Wa ja'alna an-nahara ma'asya wa ja'alna al-laila libasa. Kalau malam itu ya untuk libas, untuk istirahat. Kalau siang baru ma'isyah ya. Siang untuk ma'isyah, malam untuk aisyah ya. Untuk aisyah ya. Tapi maka hati-hati, harusnya malam itu memutus. Makanya waktu yang banyak untuk menguatkan hati kita dalam keimanan dan mengingat negeri akhirat itu lebih dicontohkan oleh Nabi di malam hari. Seperti qiyamul lail malam hari. Nabi ketika sudah bosan dengan hiruk pikuk bahasa kita kejahiliahan, berbagai bentuk maksiat dan dosa yang merata di Arab jahiliyah, maka Nabi ya tahannats. Kita sebut tahannuts ya, tahannuts. Naik ke Gua Hira itu malam hari. Sebelum masuk malam minta disiapkan bekal oleh Khadijah, kadang untuk berhari-hari, tapi terkadang juga ada yang datang lewat musafir di Gua Hira tersebut. Kemudian Nabi beri makanan, sudah habis turun lagi, naik lagi. Kemudian Allah pun mewajibkan bagi Nabi salat malam untuk menguatkan hati Nabi ketika harus sudah kum fa'anzir, bangkit dan beri peringatan, sudah waktunya berdakwah. Ya. Demikian juga diantaranya adalah yang dicontohkan oleh Nabi waktu malam itu ibadah untuk menguatkan hati dan mengingatkan negeri akhirat adalah Nabi sering ziarah kubur malam hari. Cuma itulah salah satu hikmah dari negeri tauhid. Cik bahasa orang manggeus eueuh rasa kakeung. Coba sekarang antum berangkat sendiri ke kuburan manapun ziarah malam hari sesoranganan, gimana rasanya? Uji nyali. Uji nyali. Di Mekah, di Madinah biasa ziarah kubur mau siang mau malam biasa, nggak ada rasa takut. Makanya dalam riwayat Nabi pernah ketika jadwal bermalam di Aisyah, pas bagian malam Nabi keluar. Ya. Dikira Aisyah nggak tahu, Aisyah ternyata tahu suaminya keluar. Oh gimana suamiku keluar nih, lagi jatah rumah saya ini. Jangan-jangan ke rumah istri yang lain. Ternyata ke Nabi kemana? Ke Baqi. Ke pemakaman Baqi. Ya, Nabi berangkat ke pemakaman Baqi. Ternyata suamiku ziarah kubur, bukan ziarah istri yang lain. Tapi kan di sini banyak ya. Tapi maka ini contoh ya, contoh. Tapi oleh karenanya pada bagian perkara yang menguatkan kita dalam masalah ilmu pun bagian dari malam hari adalah durasi yang perlu kita perhatikan untuk ada porsi yang kita manfaatkan dalam perkara ilmu tersebut. Walhamdulillah sesuai dengan kondisi aktivitas kita yang cenderung di siang hari, untuk para bapak-bapak contohlah real nyata bukti konkret bahwasanya taklim untuk bapak-bapak cenderung ada di waktu mana? Malam ya. Entah pada maghrib atau pada subuh. Subuh memang sudah lewat malam ya. Baik ya. Jarang yang bapak-bapak di weekday kajian siang. Kalau anak ada jadwal di kajian weekday, berarti kajiannya kajian siapa? Emak-emak. Umahat ya, kajian umahat. Baik, maka ini pun semoga bagian dari wasilah kita untuk menguatkan pemahaman ilmu kita tentang urusan agama,
Maka sebagian waktu yang Nabi sifati ada manusia yang seperti berpakaian tapi telanjang, artinya kosong dari durasi malam tersebut dari ibadah. Ya mungkin kalau yang sudah wajib ya wajib nggak usah dibicarakan lagi. Ketika Allah mewariskan kitab ini kepada 3 golongan manusia ya, dalam surah Fatir, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Ya sudahlah, ada yang level biasa, ada yang bahasa istilahnya pertengahan, ada yang terbaik. Terus dalam segala bentuk kebaikan dia berlomba-lomba dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang mencukupkan dengan yang wajib, jauh yang haram, ya ini juga udah bagus, selamat. Hadis-hadis sudah pernah kita bahas. Kalaupun kita hanya menunaikan yang wajib sudah cukup bagi kita. Tapi akan bertambah kemuliaan dan kecintaan Allah kepada kita ditambah dengan yang sunnah. Ya, meninggalkan hal-hal yang juga sifatnya mungkin makruh ya, bukan haram memang. Makruh, syubhat dan yang lainnya, tapi puncaknya yang seluruh ya. Perkara kebaikan dia berlomba-lomba di dalamnya. Taib, ini beberapa pelajaran yang ada di hadis ke-115 tentang menyampaikan ilmu di malam hari. Makanya Nabi pun mengambil bagian dari waktu tersebut untuk bisanya sampai pengajaran kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tapi kita masuk ke bab berikutnya, bab ats-tsani wal arba'un. Masuk ke hadis 116. Ini masih berkaitan dengan waktu malam. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan yakni babus samar fil ilmi, babus samar fil ilmi, ayat sahar ya. Ada sahar ya. Tapi babus ada yang menyebutkan pakai samar, ada yang menyebutkan sahar, bisa. Ya. Artinya sama-sama begadang ya. Tapi contoh ketika Nabi menyebutkan rubba shaimin laisa haduhu min syamil ju wal atas ya. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar ya. Gitu ya. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat bagian dari pahala puasa kecuali haus dan lapar. Berapa banyak orang yang menghidupkan malam di waktu yang mulia tersebut tapi tidak dapat bagian dari pahala kecuali hanya begadang. Ini rambu-rambu tentang itikaf ya. Banyak yang melek tapi ternyata majelis kopi ya. Banyak ngobrol. Taibah begadang untuk ilmu. Di antaranya hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau berkata di hadis ke-116. Betul ya? 116. Kata beliau, haddatsana Sa'id bin Ufair, qala haddatsani Al-Laits, qala haddatsani Abdurrahman bin Khalid an Ibni Syihab an Salim wa Abi Bakrin Ibni Sulaiman ya. Ibni Hathmah anna Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam salatul isya, beliau pernah salat isya fil masjid. Nah, ini beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, nanti akan lebih banyak penjelasannya dalam salat malam ya, dalam salat malam. Tapi kenapa dibawakan Imam Al-Bukhari di Kitabul Ilmi? Ini bagian dari cara penyampaian ilmu dengan fi'liyah ya. Kalau bahasa kita sekarang apa? Jenis dakwah ada dakwah bil lisan, dakwah bil hal ya, bil af'al gitu ya. Dakwah bil hal gitu ya. Taib. Maka di antara Nabi salat isya fi akhiri hayati, ketika di waktu-waktu akhir hayat beliau ya. Maka tidak luput dari periwayatan hadis para sahabat ketika mereka membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat beliau. Maka ketika aktivitas ibadah pun dipotret oleh para sahabat ya. Falamma sallama qama, maka ketika selesai salam salat isya beliau pun berdiri ya. Faqala, maka Nabi menyebutkan ara'aitakum lailatukum hadhihi fa inna ra'sa minnati sanatin minha la yabqa. Kata Nabi, tidaklah kalian perhatikan malam hari ini, sungguh di antara keterangan yang datang dari Nabi adalah tidaklah ada seorang pun dari kita yang hadir saat ini kecuali per 100 tahun. Maka mereka tidak tersisa lagi. Ya. Jadi Nabi sudah mengabarkan rentang keumuman ketika ada yang dimaknai usia keumuman rata-rata di antara kita kalau sudah 100 tahun tidak ada yang tersisa.
Ada yang memaknai bahwasanya di dalam riwayat yang lain yang dihasankan sebagian ulama bahwasanya di setiap 100 tahun akan muncul seorang apa? Mujaddid ya. Pembaharu. Bukan pembaharu yang memperbarui agama, bukan. Tapi mujaddid di sini adalah yang mengembalikan keaslian dari syariat Islam ya, untuk tauhid, untuk sunnah, bersih dari kesyirikan, kebidahan dan segala macamnya ya. Tapi kata Nabi tidak akan yang tersisa dari mereka ketika sudah nyampe 100 tahun ya. Miman huwa ala dhahril ardi ahadun. Jadi enggak ada. Nah, hadis ini kalau dari sisi batasan durasi umur kita, sebagian dari kita adalah tentu saja yakni apa? Menguatkan hadis tentang kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Wa aqalluhum may yajuz. Kata Nabi, rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang dapat bonus lebih darinya. Nah, yang sedikit ini rata-rata ya dikomparasikan dengan hadis ini ya sampai 100. Seperti ayahandanya Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin yang sekarang sudah usia sekitar 94 kalau nggak salah ya. 94 tahun ya. Kata Ustaz Firanda, di daerah kita, daerah Jakarta, negeri Gang Haji apa? Daiman ya. Namanya juga Daiman. Ada keluarga Haji Daiman pasti mengundang beliau. Ya. Nyata umurnya rata-rata 86, 90. Masih sehat-sehat. Onderdilnya beda kali dengan kita ya. Baik. Maka sebagaimana ketika ada dari penduduk Yordan ya, ketika berkumpul sekeluarga besar, ada yang kakeknya udah 120 tahun ya, ayahnya udah 100 tahun, kemudian pas anaknya meninggal 70 tahun, kasihan, 70 tahun udah meninggal masih muda katanya. 70 tahun meninggal masih muda. Di kita 70 tahun udah rempong ya. udah tua. Baik, ahibati bil azakumullah. Dari sisi mana hadis yang dibawa Imam Al-Bukhari tersebut ta'liq alaqah relevansi dengan hadis yang ada pada Kitabul Ilmi ini? Kenapa kok dimasukkan ke Kitabul Ilmi? Ya, tadi Anda sebutkan ini bagian dari dakwah bilhal ya. Dakwah perbuatan Nabi. Dan kemudian Nabi menyebutkan tetap menyampaikan hadis ya tentang kondisi yang akan umum menimpa kaum muslimin umat akhir zaman ini ya. Khitabnya, tahu khitab itu lawan bicara Nabi waktu itu kan para sahabat. Di masa beliau masih umum. Kalau zahir hadisnya bahwasanya keumuman umur ya 100 tahun. Ya. Tapi ketika dibandingkan dengan umur-umur umat terdahulu yang kita jauh lebih pendek jatah umurnya, maka tetap Allah memuliakan kita dengan beberapa sebab keutamaan keislaman dan amal salih di dalamnya, maka bisa menandingi, menyaingi, bahkan mengungguli kualitas ibadah-ibadah mereka yang lebih masa durasinya lebih panjang ratusan tahun ya. Contoh ada Lailatul Qadar ya. Contoh ada Lailatul Qadar ya. Contoh ada apa lagi? Kemuliaan tanah haram. Salat 1 rakaat di Mekah lebih baik daripada 100.000 rakaat ya. Di tempat selainnya kecuali Madinah dan Masjidil Aqsa dan seterusnya. Banyak keutamaan-keutamaan yang lain kalau ternyata Allah mudahkan bagi kita dengan taufik dan pertolongannya untuk mendapatkan bagian dari amal salih yang ternyata hitungan pahalanya bisa sampai durasi tahunan seperti itu, menunjukkan meskipun umur umat Nabi pendek-pendek tapi ternyata kualitas pahala amalan ibadahnya bisa mengungguli, menandingi dari umur umat terdahulu yang panjang-panjang ya. Kita pernah menyebutkan ya contohnya Nabi Nuh ya. Nabi Nuh berapa tahun? Apanya itu? Dakwahnya. Umurnya segitu atau tidak? Enggak mungkin lah, masa langsung brojol langsung dakwah. Dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun. Berarti kalau keumuman para nabi dan rasul diangkat oleh Allah di usia 40 tahun dan setelah dakwah 90 tahun sebutlah beliau meninggal, berarti umur beliau berapa? Tambah 40 tahun berapa? 990 tahun. Tapi ternyata sirah menyebutkan Nabi Nuh masih hidup setelah banjir besar yang menyelamatkan beliau di atas bahtera atau perahunya beserta beberapa pengikut yang beriman kepada beliau. Ada yang menyebutkan sekitar 80 orang. Tapi yang ikut di atas perahu Nabi Nuh itu
selain keturunan Nabi Nuh semuanya wafat. Yang ada tersisa sampai sekarang adalah keturunan Nabi Nuh ya. Dari siapa? Dari Sam, kan anak Nabi Nuh ada 4 ya. Sam, Ham, Yam, Yafid. Adapun Kan'an siapa? Yam ya. Yam atau Ham? Maka selain Kan'an udah meninggal ya. Maka Nabi Nuh ada yang menyebutkan hidup lagi. Ada yang menyebutkan Nabi Nuh setelahnya masih hidup sekitar berapa? Berapa tahun? Ada yang menyebutkan masih hidup sekitar 120 tahun. Ada yang menyebutkan masih hidup 380 tahun. Kalau diambil paling pendek aja berarti umur Nabi Nuh ya kalau sudah banjir, tapi banjir enggak langsung meninggal, 1000 tahun. Iya. Baik, kembali kepada hadis ini bahwasanya Nabi SAW menyebutkan, pertama, lihat kata Imam Az-Zuhri dari sisi lafaz ara aitakum. Nah, ini sudah bagian dari ilmu. Tidakkah diperhatikan oleh kalian? Maka Nabi langsung menarik ihtimam, interest. Ya. Kita tahu ketika dalam bentuk lafaz komunikasi termasuk pengajaran, kalau untuk mancing para pembelajar dengan metode soal jawab ya. Makanya kalau masih ada guru pengajar yang searah metode ceramah doang gitu ya, itu masih metode yang dalam pedagogik, dalam ilmu keguruan itu masih level paling rendah ya. Ada demonstrasi, ada soal jawab, ada penelitian ya. Baik. Maka tapi pembuka untuk menarik konsentrasi dari lawan bicara terutama dalam pembahasan ilmu adalah dengan bersoal jawab ya. Bersoal jawab. Maka Nabi ingin menarik konsentrasi perhatian dari para sahabat ya. Para sahabat ketika mereka yang Allah perkenankan untuk masih bersama Nabi membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, kemudian juga diantaranya disebutkan oleh Al-Ma'mar, banyak periwayatan dalam Fathul Bari kepada beliau ya, menunjukkan bahwasanya perhatikan apa yang menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau terus menjaga ibadah salat 5 waktunya, bahkan sampai dalam keadaan beliau sudah sakit parah ya. Riwayat menyebutkan ketika Nabi sudah bertambah sakit kemudian jatuh pingsan dan sadar lagi, maka ucapan Nabi pertama kali apa? Hal uqimatis shalah. Apakah sholat sudah ditegakkan gitu ya? Karena sampai nebet pingsan, ya pingsan, mungkin hilang ingatan, ya. Apakah tadi sebelum kejadian sholat atau tidak, ataupun ketika memang belum sholat, pas Nabi pingsan tidak tahu berapa lama durasi pingsannya, apakah beliau tertinggal sholat atau tidak, ya. Maka selalu menjaga sholat tersebut, ya. Dan nanti dalam hadis berikutnya disebutkan bahwasanya Nabi kebiasaannya kalau sudah sholat isya, beliau selesailah zikir, berdiri pulang ke rumah. Salat sunnahnya di mana? Di rumah. Makanya kalau ada yang ingin Nabi sampaikan kepada para sahabat langsung setelah salat isya, karena Nabi salat sunnahnya mau di rumah. Contohnya hadis ini. Kata Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat yang ranking 2 dalam jumlah periwayatan hadis Nabi, maka selesai salat malam, bahkan di waktu-waktu akhir hayat beliau, maka langsung beliau mengarahkan badannya ke depan berhadapan dengan para sahabat dan kemudian menyampaikan hadis ini ya. Tapi ini menjadi fi'liyah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memang semakin menguatkan hadis yang menunjukkan afdalu sholati ahadikum fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama salat salah seorang dari kalian di mana? Di rumah. Kecuali, lanjutin hadisnya, kecuali al-maktubah, kecuali salat yang wajib. Salat yang wajib ya. Ini kalau sunnah ini sudah menyebar, sudah sama-sama tafahum, dipahami di lingkungan masjid bersama saudara muslim yang lainnya, maka tidak akan memicu hal-hal yang berprasangka buruk ataupun menduga-duga, kok si fulan abis dikit nggak pernah ba'diyah gitu ya. Ada rumahnya dekat ya, kecuali dia mau intidor sholat ba'da sholat ya. Dia mau nunggu sholat berikutnya setelah sholat belumnya seperti maghrib ke isya, ya udah ba'diyahnya di sini ya. Kalau dia pulang dulu, ya utamanya di sana ya.
Badiahnya di rumah masing-masing ya. Tapi karena ada nasihat yang ingin Nabi sampaikan, menunjukkan Nabi pun sholat sunnahnya nanti di rumah, Nabi langsung menyampaikan hadis yang ada di 116 ini ya. Pertama, fi'liyah Nabi menjadi bagian dari ilmu, kemudian ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwasanya rata dari keadaan kita masing-masing, apalagi ketika khitab Nabi saat itu adalah para sahabat, ya sudah ya. Jatah umur 100 tahun ya. Rata-rata 100 tahun tidak lagi yang tersisa. Maksudnya ya sudahlah. Batas limit keumuman 100 tahun pergantian generasi. Baik, ada yang memaknai bahwasanya kalaupun kehidupan manusia diwarnai dengan kondisi yang cuma ada satu di antara dua pilihan. Berarti yang pertama adalah khairun nas, yang kedua ada syirarun nas. Pertama ada golongan manusia yang ternyata baik-baik semua, kemudian ada golongan manusia yang jelek semua. Ya sudah, pokoknya 100 tahun tunggu saja ada pergantian generasi. Contoh, Anda pernah ngobrol sama salah seorang ustadz ketika awal datang di Cikarang ya. Ketika menyebutkan satu lokasi tertentu, waduh susah lingkungan tersebut. Terus gimana menurut antum Ustaz, kata ana? Kalau ini kayaknya nanti maslahat dakwah kita masuk, tinggal tunggu pergantian generasi aja katanya. Tinggal nunggu yang kolot-kolotnya meninggal katanya. Mas Abdul sampai tersenyum, ini kayaknya harus menunggu pergantian generasi katanya. Ini sudah bolopotan, udah mengakar. Ya, untuk sulitnya kecuali dengan pertolongan Allah. Ternyata benar sampai sekarang. Sampai sekarang belum bisa masuk ke titik lokasi itu. Padahal tidak jauh lah. Tidak jauh dari titik Cikarang Pusat. Jawa BK ya. Itu kata beliau, karena awal datang ke Cikarang, ana langsung bertemu dengan beliau ya. Nggak bisa, kita nggak bisa masuk. Tunggu sajalah, sesepuhnya pada meninggal dulu. Sesepuhnya yang meninggal pertama pas ana masih tahu lokasi di situ, beliau sekitar 88 tahun kalau nggak salah. 88 tahun ya. Baik, maka ternyata keluarga-keluarga yang lainnya masih mengawal titik lokasi tersebut. Nggak boleh. Kalau ada tuduhan dakwah sunai, dakwah yang keras, dakwah radikal, dakwah ekstrim, dibentengi oleh mereka, nggak boleh ada yang masuk. Nggak boleh ada yang masuk, udah tinggal tunggu pergantian generasi. Baik, makanya berkaitan dengan hadis tadi yang Anda sampaikan, Nabi menyebutkan kalaupun memang ternyata yang hadir adalah semakin merebaknya kerusakan, hal-hal yang jauh dari sunnah Nabi SAW, maka diantaranya akan ada satu ya, sosok manusia yang sebagai mujaddid ya. Mujaddid ya. Makanya ketika Syekh Albani ditanya siapa mujaddid abad ini, ya setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian di antara mereka Syekh Albani dan Syekh bin Baz pernah berdiskusi. Syekh Utsaimin pernah bertanya kepada Syekh bin Baz, menurut Anda ulama atau mujaddid tahun ini siapa? Syekh bin Baz menyebutkan Syekh Albani. Datang ke Syekh Albani, menurut Anda ulama mujaddid tahun ini siapa? Syekh bin Baz. Saling memuji di antara keduanya ya. Di antara keduanya. Tapi ketika Syekh Salihin hendak wafat, setelah engkau wafat, siapa yang harus kami datangi untuk meminta fatwa? Maka datangi Dr. Shalih Al Fauzan ya. Dan sekarang Syekh yang paling kibar adalah Syekh Shalih Al Fauzan ya. Hafizahullahu tabaraka wa ta'ala ya. Baik, ikhwatal iman azakumullah. Maka ini bagian dari sebab kenapa Al-Imam Al-Bukhari memasukkan hadis yang kalau zahirnya mana yang berkaitan dengan ilmu dalam hadis tersebut ya. Baik, kita masuk dalam bab berikutnya. Hadis yang dibawakan Imam Al-Bukhari dalam judul tentang apa? Sebentar. Baik, bab berikutnya adalah babu hifdzil ilmi. Bab tentang menghafal ilmu ya. Bab tentang menghafal ilmu. Taib ya, Masya Allah ya. Ini sudah level yang kalau dari tingkatan mempelajari ilmu, kalau yang sistematis ya, secara keumuman ilmu, itu di level berikutnya.
Tapi kalau dari sisi keumuman pembelajar usia yang memang keterbatasan untuk baca, tulis, maka menghafal ini termasuk metode yang dikedepankan. Makanya untuk pelajaran PAUD, TK, untuk hafalan Quran, misalkan contoh untuk hafalan Quran mereka diwajibkan atau diarahkan untuk benar-benar bisa baca sempurna dulu atau tidak? Tidak, tapi lebih cenderung ke mana? Hafal dengan cara bagaimana? Ditalkin ya. Ditalkin bahasa kita atau tikror, diulang-ulang ya. Tapi kalau sudah pembelajar ilmu, penuntut ilmu yang sudah masuk kapasitas kemampuan dari simai, menyimak, ya, kemudian qiraah, membaca, kitabah, udah oke, gitu. Maka level berikutnya adalah menghafal. Makanya contoh khusus di antara ilmu yang harus kita prioritaskan karena di sanalah sumber samudra ilmu adalah Al-Qur'an. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Fawaid ya, menyebutkan bahwasanya level kita ketika Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ada sebagian umat ini akan menghajar Al-Qur'an ya. Ketika Nabi berkata apa? Wa qala Rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura ya. Maka berkata Rasulullah ngaduin bagian dari umat ini. Ya Rabb, ternyata ada sebagian dari kaumku yang menjadikan Quran ini dihajar. Dihajar itu ditinggalkan maksudnya. Ditinggalkan ya. Makanya makna hijrah ya. Hijrah sekarang tahun baru hijriah. Di antara makna hijrah apa? At-tarku atau al-intiqal ya. Meninggalkan atau berpindah. Ada maknawi, ada makaniyah. Kalau makaniyah intiqal minal baladi syirki ilal baladil Islam. Berpindah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Itu hijrah tempat. Adapun hijrah maknawi yang sekarang sedang kita perjuangkan al-intiqal minal ma'asi ila ta'ah. Meninggalkan atau berpindah dari segala bentuk kemaksiatan menuju ketaatan. Nah, Nabi menyebutkan bahwasanya dalam pengaduan beliau, kata Syekh Asadi, ini ayat yang menunjukkan pengaduan Nabi dalam surat Al-Furqan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang sebagian umat yang perilaku mereka terhadap Al-Qur'an. Maka Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, barang siapa yang sudah membaca Al-Qur'an tapi tidak menghafal, tidak mengamalkan, tidak mendakwahkan, maka dia termasuk yang menghajar Al-Qur'an. Barang siapa yang membaca dan menghafal tapi belum mengamalkan, tidak mendakwahkan, masih terkena menghajar Al-Qur'an. Levelnya ketat ya. Kira-kira kalau level dari Ibnu Qayyim masuk semua ke kita yang diadukan oleh Nabi semua atau tidak? Jangan yang diadukan semua. Membaca, menghafal, memahami, mengamalkan, mendakwahkan. Ya. Baik ya. Baik, maka menghafal bagian ilmu adalah perkara yang penting, apalagi ternyata kondisi yang menjadi bentuk penjagaan dari sumber ilmu ini pun adalah hal-hal yang Allah karuniakan kepada sebagian manusia untuk memiliki kemampuan dalam menghafal ilmu ya, dalam menghafal ilmu. Taib, hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini, ada hadis yang terlewat atau tidak ya? Ada yang itu punya kitab rujukan yang lainnya? Oh, kayak ada yang terlewat ya? Ada satu hadis yang terlewat? Yang mana? 117. Oh tuh kan ada yang terlewat kan? Satu hadis. Terlewat satu ya? Makanya kalau kata ana ada yang kayak ada yang loncat ini. Oh, hadis tentang Ibnu Abbas ya? Baik, dan hadis tentang Ibnu Abbas ya. Baik, kita sembunyikan dulu hadis yang masih berkaitan dengan begadang untuk ilmu ya. 117. Tapi intinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau sedang bermalam di rumah bibi beliau, yakni Maimunah bintu Al-Harits ya. Maimunah bintu Al-Harits ya. Kita tahu bahwasanya paman Nabi ada beberapa ya. Ada Al-Abbas, ada Hamzah, dari 9 anaknya Abdul Muthalib ya. Ada Abu Thalib, ada Haris, ada yang lainnya. Maka diantaranya ada Maimunah bintu Al-Harits ya.
Maka disebutkan ketika Ibnu Abbas bermalam di bibinya tersebut, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha fi lailatiha. Maka Nabi waktu itu sedang ada di jadwal Maimunah bintu Al-Haris ya. Fa shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya. Salat Isya di waktu tersebut ya. Summa jaa ila manzilihi. Kata Ibnu Abbas, Nabi salat di masjid, kemudian pulang ke rumah ya. Kita tahu bahwasanya rumah Nabi, rumah istri-istri Nabi tidak jauh dari masjid ya. Yang terdekat tetap rumah Aisyah. Makanya dipilih ketika waktu wafat di rumah Aisyah, ketika itikaf Nabi menjulurkan kepala saja dibersihkan oleh Aisyah, disisiri ya. Karena memang rumah yang nempel dengan Masjid Nabawi waktu itu adalah rumah Aisyah ya, rumah Aisyah. Kemudian fasalla arba'a rakaat, maka ketika nyampe di rumah Nabi salat 4 rakaat. Ini bagian dari petunjuk Nabi tentang salat rawatib yang berkaitan dengan yang mengiringi salat fardu. Maka ada beberapa periwayatan. Yang umum dibawakan pertama oleh siapa? Oleh Ali ya. Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, hafidtu anni Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Kata beliau, aku menghafal dari Nabi 10 rakaat. Ini riwayat beliau tentang salat rawatib. Maka yang 10 rakaat tersebut adalah 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Qobliyah subuh, qobliyah dan ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. 10. Tapi dari Ummu Habibah yang menyebutkan kalau menjaga 12 rakaat akan dibangunkan istana di surga. Maka kata Ummu Habibah 12 rakaat. Yang beda apanya? Ba'da duhur. Ba'da duhur berapa? 4 ya. 4 rakaat. Nah, riwayat menyebutkan, Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya Nabi salat ba'da isyanya berapa? 4 rakaat. Apakah itu mutlak rawatib semua yang 4 rakaat tersebut? Wallahu bisawab. Karena Ibnu Abbas meriwayatkan langsung 4 rakaat, maka para ulama menyebutkan ini pun salah satu yang pernah dilakukan oleh Nabi untuk salat Isya, ba'diyahnya adalah 4 rakaat. Ada yang menyebutkan mungkin tidak dirinci, Nabi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, entah 2 rakaat salam yang berikutnya apakah termasuk bagian dari salat ba'diyah atau ternyata salat awal malam. Kemudian Nabi tidur untuk nanti lanjut sholat malam lagi di sepertiga malam hari terakhir setelah tidur ya. Tapi dhahir hadis menyebutkan ketika Ibnu Abbas menyebutkan arba'a rakaat, maka menunjukkan itu yang menjadi salah satu fi'liyah Nabi. Makanya kita menyebutnya ada muakkadah dan ghair muakkadah. Ada yang sangat ditekankan, artinya inilah keumuman yang sering Nabi lakukan, ada yang sesekali Nabi lakukan ya. Makanya Anda sering sampaikan kalau dalam masalah fikih ibadah seringkali kita harus bertasamuh, berlapang dada yang potensi adanya ijtihadiyah, perbedaan dalam masalah ijtihadiyah ya. Baik. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, summa nama, kemudian Nabi tidur ya. Kemudian summa qama, kemudian Nabi bangun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya salat malam yang paling afdal adalah tidur dulu, tapi bukan keharusan. Contohnya salat malam kita kalau dicukupkan di bulan Ramadan adalah langsung setelah Isya. Salat malam di Ramadan adalah salat tarawih. Tapi antum sudah paham fikihnya ya. Kalau nanti mau salat malam lagi ya monggo sebelum sahur ya. Yang penting tidak ada dua witir ya. Baik. Tsumma qala namul gulam, sebut Nabi Gulaim ismu tasgir, saking Ibnu Abbas yang masih kecil. Gulam antara 0 sampai 12 tahun, mungkin Ibnu Abbas masih kurang dari 12 tahun ya. Maka Ibnu Abbas memastikan, sudah tidurkah si kecil? Ibnu Abbas masih kecil ya. Atau kalimat yang misal dengannya, tsumma qama, kemudian Nabi berdiri untuk salat malam, faqumtu an yasarihi. Ternyata Ibnu Abbas ngintip ngintip Nabi tetap. Di usia kecilnya sudah terbetik untuk semangat mengambil teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kita pas tahu Nabi bangun, Nabi berdiri untuk salat malam, ternyata Ibnu Abbas sudah lebih sigap. Ya. Kenapa Nabi bertanya, apakah si kecil sudah tidur? Kenapa? Gelap. Nggak ada lampu penerangan ya. Bukti yang menunjukkan hal tersebut ya banyak, terlalu banyak ya. Pertama, Nabi kalau salat malam ketika turun sujud nggak tahu kalau ternyata betis Aisyah memalang di tempat sujud dipindahkan oleh Nabi. Demikian juga Aisyah ketika cari Nabi kok di samping tidurnya nggak ada, maka cacapa, cek orang Sunda tahu cacapa.
meraba-raba. Ternyata yang kepegang adalah bagian mata kaki atau betis Nabi. Oh, suamiku sedang sholat. Aisyah tidur lagi, terbangun lagi, suamiku sedang sholat. Saking panjangnya sholat Nabi ya. Sama juga seperti kenapa Ali bin Abi Thalib ya bisa ditikam ketika mengajak manusia untuk sholat subuh. Kemudian Umar juga bisa ditikam, menyelinap pembunuhnya karena sudah nyimpan senjata di tempat sholat di pojokan, nggak ketahuan. Kenapa? Karena gelap. Karena gelap. Puncaknya Nabi menyebutkan sholat yang paling berat untuk orang munafik adalah sholat isya dan sholat kenapa? Gelap. Karena mereka kan pengen dilihat sholatnya, yura'unan nas. Karena pengen dilihat, merasa aman. Kalau ketahuan oleh orang-orang sholat, berarti alhamdulillah. Kalau isya dan subuh ya gelap, tuh hadir di masjid ge mal kanyahoan. Mal di absen iya ya. Baik, maka Nabi bertanya. Kemudian ternyata Ibnu Abbas sudah siap. Maka ilmu yang disampaikan oleh Nabi ketika langsung dalam perbuatan, nah ini menunjukkan kata para ulama kalau ada hal yang keliru dalam masalah, kalau mau disebutkan rukun, wajib gitu, atau sesuatu yang utama, jangan intidorul bayan, jangan ditunggu-tunggu. Nabi tidak menunggu nanti Ibnu Abbas sampai salam pertama deh, baru ingat. Nanti kalau kamu mau bermakmum sebelah kanan ya, tidak, tapi Nabi langsung pindahkan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika tadinya aku ada di sebelah kiri Nabi, faja'alani an yaminih, maka Nabi menjadikan posisi aku ada di sebelah kanannya ya. Bagaimana zahir perbuatan Nabi? Ya, cari yang termudah aja lah. Di antaranya Syekh Albani menyebutkan Nabi memegang pundak Ibnu Abbas dengan tangan kiri, diputarkan ke kanan, kemudian baru Nabi pegang dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan agar posisinya sejajar dengan Nabi di sebelah kanan. Fasalla khamsa rakaat, maka Nabi pun salat 5 rakaat. Salat apa ini? Salat tahajud, salat malam. Makanya dalam Bulughul Maram disebutkan periwayatan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, sama penulis kitab Fathul Bari juga menyebutkan bahwasanya variasi salat malam itu banyak. Tapi rumus asalnya adalah salat malam merupakan jenis salat mutlak ya. Cuma keumuman Nabi seringnya berdasarkan riwayat Aisyah, tidaklah Nabi menambah salat malamnya baik di dalam atau di luar Ramadan kecuali 11 rakaat. Itu maksudnya keumuman yang sering diperbuat oleh Nabi. Ya. Ternyata buktinya Nabi menyebutkan salat malam beliau ada yang langsung 5 rakaat. Nah, dihususkan lagi oleh Ibnu Hajar yang 5 rakaat ini apanya? Apakah witir atau tidak? Ada yang menyebutkan witir. Witir itu bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Dari riwayat yang 11 kalau tidak salah sampai 9 ya. Sampai 9 saja kalau tidak salah di Bulughul Maram ya. Summa shalah raka'ataini, kemudian Nabi salat 2 rakaat. Nah, kenapa setelah 5 rakaat ini Nabi salat 2 rakaat? Apa coba? Kata Ibnu Hajar 2 rakaat ini apa? Yang tahu fi'liyah Nabi, yang tahu fi'liyah Nabi, sifat Nabi kalau salat gimana? Sudah salat 5 rakaat kata Ibnu Abbas, kemudian Nabi salat 2 rakaat. Ada yang tahu? 5 rakaat ini salat malam Nabi selesai sampai waktu subuh. Kemudian ada adzan, kemudian Nabi salat apa? Qobliyah subuh. Lihat lanjutannya, tsumma nama. Kebiasaan Nabi kata Aisyah begitu. Nabi salat qobliyah subuh di rumah setelah salat malam yang panjang, kemudian beliau berbaring sebentar. Antum nggak usah ikut-ikutan. Salat malam, qobliyah subuh di rumah, tiduran. Apa yang terjadi? Bablas sampai duha ya. Bablas sampai duha. Kemudian baru hatta sami'atu ya, ghatita, kata Ibnu Abbas sampai aku mendengar dengkurannya. Ini pangkal Ibnu Abbas, tapi Anda pernah sampaikan kalau tidak salah di antara dilalah tanda kenabian ya. Jadi ada dilalah nubuwah, ada mukjizat dalam pembahasan sirah nabawiyah. Di antara tanda kenabian Nabi adalah kalau Nabi tidur, hati Nabi tidak tidur. Dalam keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mata Nabi terpejam tapi hatinya tetap hidup. Sebagian manusia matanya terbelalak tapi hatinya mati. Ini berapa saya menyebutkan Nabi mendengkur ya. Tapi kemudian ini yang dimaksud adalah bagian dari perbuatan Nabi. Kemudian summa kharaja ila shalah, baru Nabi keluar dari shalah, keluar untuk salat subuh. Paham?
Jadi ini ilmu yang disampaikan kepada Ibnu Abbas tentang fikih salat Nabi, ketika di antara perbuatan Nabi adalah salat malam, dan Nabi pun mengajarkan variasi salat malam itu ada beberapa pilihan. Jadilah salat malam itu adalah salat sunnah mutlak, jumlah rakaatnya tidak terbatas. Kemudian di antara fi'liyah Nabi, ketika Nabi setelah qobliyah subuh, maka Nabi terkadang rebahan dulu. Dan riwayat yang lain Nabi rebahan dalam posisi seperti biasa ya, di atas lambung kanannya, kemudian dianggap tertidur padahal Nabi tidak tidur. Kemudian waktu salat subuh Nabi langsung keluar tanpa tajdidul wudu, tanpa memperbaharui wudu. Tapi kalau kita pasti batal itu. Kalau tidur sampai mendengkur, batal ya. Jangankan posisi terlentang atau posisi rebahan, posisi duduk nih yang madhab Syafi'iyah, kata Ibnu Hajar gimana? Selama tidur tegak nggak batal Ustadz. Dibantah Ibnu Hajar. Kalau sudah ada satu dari 3 tanda tetap batal. Apa saja? Apa saja? Kalau ada yang tertidur sambil duduk katanya tetap kekeh nggak batal wudunya, dibantah. Madhab ente apa? Syafi'iyah. Oke, kata Ibnu Hajar ada satu dari 3 tanda tetap batal wudu ente. Apa kata Ibnu Hajar? La tasma'us saut, sudah tidak mendengar suara. Jadi kalau ada yang sholat Jumat tidur, khotib selesai belum bangun, muadzin qomat belum bangun, disenggol oleh temannya, bangun, batal nggak wudunya? Nggak dengar itu, nggak dengar imam, nggak dengar muadzin iqamah. Atau yang kedua, izalatu syai' min yadaihi, terlepasnya sesuatu yang tadi dipegang oleh tangannya. Jadi kalau antum biar tidak ketahuan ngantuk, jangan megang sesuatu. Dikir pegang tasbih, pluk aja tasbihnya lepas. Tidur itu namanya. Atau lagi ngisi kajian daurah, pegang pulpen, kepluk aja pulpennya. Tidur itu namanya ya. Atau satu lagi, ikhrajus syai' min fammihi ay anfi, keluar sesuatu dari hidungnya atau dari bibirnya. Dari hidung ngorok, dari bibir ngacai. Bikin pulau, batal, udah semuanya batal. Tapi wallahu a'lam bishawab, karena waktu membatasi kita, ini saja yang bisa Anda sampaikan. Ternyata hadis-hadis di bab berikutnya akan kita bacakan di pertemuan yang akan datang. Maka di hadis yang kita bahas, Nabi mengajarkan bagian ilmu yang ternyata fi'liyah Nabi nampak di bagian malam dalam tata cara ibadah Nabi, diajarkan kepada para sahabat, dan sahabat yang langsung menyaksikan dari ilmu yang diajarkan oleh Nabi tersebut adalah 2 orang dari beberapa Abdullah yang terkenal ya. Kata para ulama hadis, sahabat yang terkenal adalah arba'atu abadillah, ada 4 Abdullah. Abdullah ibni Umar, Abdullah ibni Abbas, Abdullah siapa lagi? Bin Amr bin Al-As. Kemudian ada siapa lagi? Yang satu ada ikhtilaf, ada Jabir bin Abdillah, ada yang menyebutkan satu lagi siapa ya? Agak lupa satu lagi. Tapi yang 3 ini sudah sepakat semuanya. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhum ajmain. Wallahu taala a'lam bishawab. Adzan dulu mungkin. Udah masuk adzan belum? Di sini sudah masuk isya atau belum? Udah, adzan dulu deh. Adzan dulu silakan.